Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, podcast hari ini ya di tanggal 8 ya, tanggal 8 November tahun 2023. Kita masih membahas berkenaan dengan satu persoalan tentang masih rendahnya minat baca ya, terutama pada generasi muda ya. Di podcast sebelumnya kita sudah menyampaikan banyak manfaat dari kita memiliki kebiasaan, memiliki habit ya untuk hobi membaca ya, atau suka membaca ya. Namun ya tadi sudah juga kita sampaikan ya, ternyata posisi kita ini urutan nomor 2 dari bawah ya, urutan ke-60 dari 16 negara dengan minat baca yang rendah ya. Dan lantas kenapa gitu ya? Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi sebab kurangnya minat baca di Indonesia ini ya? Ada beberapa penulis yang menyampaikan sebab-sebab ya, minimal ada 5 ya sebab yang mengakibatkan kita kurang minat membaca. Yang pertama adalah lingkungan sekitar ya. Jadi lingkungan hidup di sekitar kita merupakan faktor penting dalam kehidupan ya, karena secara tidak langsung lingkungan sekitarlah yang membentuk kebiasaan kita ya. Lingkungan keluarga misalnya, lingkungan ini adalah yang paling dekat dengan kita. Jika lingkungan di keluarga kita saja sudah tidak membudayakan kebiasaan membaca ya, atau bahkan membeli buku pun tidak pernah gitu ya, maka ya bagaimana mungkin kita bisa menelurkan budaya baca yang tinggi ya. Juga lingkungan pertemanan kita ya, setelah keluar rumah ternyata teman seperjuangan kita adalah teman yang lebih suka pergi hangout ya, ke mall gitu ya, ketimbang membaca, sudah pasti kebiasaan baca menjadi sangat berkurang ya. Kemudian juga apa sebab yang kedua dari kurangnya minat baca pada generasi muda kita adalah karena kita adalah generasi yang serba instan ya. Jadi dari generasi baby boomers hingga generasi Z sekarang ini ya, kita dapat melihat perbedaan yang mendasar dari generasi dulu hingga sekarang ya. Semakin lama generasi kita ini menginginkan segala sesuatunya serba cepat, serba instan, dan mulai kurang menghargai proses ya. Ini yang juga selalu saya tekankan ya, sebagai dosen ya. Saya selalu mengatakan ingat proses, hasilnya seperti apapun, kalau prosesnya tidak dijalankan ya tidak akan bagus gitu ya. Padahal membaca ini adalah sebuah buku baik, dari yang tipis sampai yang tebal ya, semuanya pasti membutuhkan proses di dalam membaca ya. Tiap halaman per halaman, tiap bab per bab harus kita lalui dan kita nikmati ya. Namun bagian membaca inilah yang sulit untuk dilalui dan dinikmati para generasi Z zaman sekarang ini ya. Mereka malas melakukan proses membaca untuk mengetahui suatu cerita dalam suatu buku, sehingga akibatnya mereka lebih cenderung hanya melihat ya, sinopsis, melihat review singkat di blog ya, ataupun di sosial media. Jadi bahkan seluruhnya banyak generasi sekarang ini ketika ada bacaan menarik, novel misalnya, novel yang jelas-jelas viral saja gitu ya, itu susah untuk mau membaca ya.
selalu kemudian disebutkan ya nanti kita tunggu filmnya saja gitu. Ya singkatnya, jika mereka tidak membaca buku secara mendalam dan berproses, ya hasil yang mereka pahami juga pasti hanya asal tahu saja ya. Jadi sekedarnya. Bahkan orang sekarang sering menyebutnya sebagai generasi TikTok ya. Jadi TikTok ini kan informasi yang sangat singkat ya. Memang itulah sekarang ini kita sebagai dosen juga dituntut ya untuk memberikan informasi singkat, padat, tepat gitu ya. Jadi oke, itu tetap harus kita lakukan ya, tetapi bahwa kedalaman itu ya hanya bisa kita dalami dengan membaca buku dengan teliti ya. Kemudian penyebab yang ketiga adalah gadget. Jadi kembali lagi membicarakan generasi milenial, sekarang ini anak bayi saja sudah mengenal gadget ya. Perilaku manusia dari anak bayi sampai orang dewasa jika sedang makan telah berubah karena tidak bisa terlepas dari gadget. Ya, contohnya anak bayi yang tidak bisa makan ya, kalau tayangan kartun kesukaannya tidak diputar ya, dengan gadget ya dan sebagainya ya. Nah, gadget zaman sekarang ini memang multifungsi ya, bisa untuk menonton televisi ya, bisa untuk foto-foto, dan yang pastinya juga bisa untuk bermain game dan sarana hiburan lainnya ya. Hanya dengan satu gadget kita bisa melakukan banyak hal ya. Sayangnya juga sebenarnya bisa juga untuk membaca, tetapi itulah yang tidak pernah atau jarang sekali dilakukan dengan gadget. Kemudian penyebab yang keempat ya, dari 5 sebab generasi muda kita ini tidak mau membaca buku adalah game online dan sosial media ya. Jadi game online ini ataupun aplikasi di dalam gadget sekarang ini seperti Instagram, Facebook, ataupun aplikasi hiburan seperti Smash ya, Musical.ly ya, hingga TikTok ya, sekarang ini memang sedang marak di dunia maya. Baik anak kecil sampai bahkan orang dewasa bermain game dan menggunakan aplikasi tersebut hampir di setiap waktu luang yang mereka miliki ya. Dan lebih parahnya lagi, banyak dari mereka menjadi kecanduan. Karena memang ada kecanduan internet ya. Kalau sudah di tahap kecanduan yang tidak baik ya, kedua tangan mereka setiap harinya sibuk untuk bermain. Jadi jangankan untuk menyentuh buku ya, untuk membaca ya, bahkan untuk makan ya, untuk bermain, jadi itu saja sangat sulit ya. Memang ya game online dan aplikasi hiburan ini dapat berfungsi sebagai media melepaskan penat dan stres ya setelah beraktivitas kita sehari-hari ya. Tapi terkadang kita lupa bahwa buku juga dapat menjadi media lain. Sebagaimana sudah kita sampaikan ya, buku juga bisa media untuk mengurangi stres. Kemudian sebab yang kelima ya, yang terakhir, kenapa banyak remaja kita tidak suka membaca buku ya, sumbernya dari diri sendiri ya. Jadi selain lingkungan, teknologi canggih yang semakin menjauhkan kebiasaan kita dari membaca ya, ada faktor lain yang sebenarnya paling kuat dan menentukan tindakan kita, yaitu niat dalam diri kita sendiri. Diri kita sendiri adalah faktor terpenting dalam melakukan sesuatu hal ya. Jika di dalam diri sendiri ya tidak memiliki ketertarikan dalam baca buku, maka ya, jangankan membaca buku ya, menyentuh atau mendengar buku, mendengar judul buku saja mungkin rasanya sudah malas dan mengantuk. Maka dari itu bibit-bibit minat baca sudah seharusnya ditanamkan sedari kecil ya. Seringkali di sekolah kita seperti dipaksa untuk membaca buku-buku teks ya, demi mendapatkan nilai yang baik ya. Padahal kalau kita sudah menanamkan dalam diri kita bahwa membaca adalah kegiatan yang menarik dan menyenangkan, pasti akan lebih mudah kita membaca buku-buku, baik itu buku novel ataupun buku pelajaran ya. Karena sesungguhnya semuanya akan kembali lagi pada diri sendiri ya. Apakah kita memiliki niat untuk membaca atau tidak? Karena jika sudah tidak memiliki niat ya sudah pasti tidak
minat gitu ya. Nah, sekarang sudah mengerti ya kenapa banyak anak muda kita tidak suka membaca buku. Jadi perlu tip-tip ya supaya kita, generasi muda kita ini akhirnya bisa punya keinginan ya, dan juga akhirnya berperilaku menyenangi membaca buku. Baik, di podcast selanjutnya nanti kita mencoba untuk memberikan sedikit tip ya untuk bagaimana remaja akhirnya bisa menyenangi buku. Sekian, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.